Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gina Aini dari kelas D1 akan menjelaskan mata kuliah hukum dagang tentang bentuk-bentuk badan usaha. Yang pertama, usaha dagang. Definisi usaha dagang adalah satu bentuk badan usaha yang dimiliki oleh hanya satu pemilik atau yang sahamnya dimiliki oleh hanya satu pemilik. Selanjutnya, tanggung jawab usaha dagang adalah pengusaha bertanggung jawab penuh atau pribadi untuk keseluruhan dan segala resiko dan perikatan yang timbul dalam perusahaan tersebut. Selanjutnya, persyaratan izin mendirikan UD. Yang pertama, izin domisili usaha dari kantor Satlak PISP kelurahan setempat. Yang kedua, mengajukan penerbitan NPWP atas nama diri sendiri. Yang ketiga, mengajukan permohonan surat izin usaha perdagangan perseorang kepada kantor Satlak PTSP kecamatan setempat. Yang keempat, pendaftaran tanda daftar perusahaan. Selanjutnya, organ perusahaan usaha dagang. Organ utamanya yaitu pemilik dan sebagai pemodal, pengelola perusahaan. Jika ada orang yang bekerja di perusahaan tersebut, maka ia hanya berdasarkan perjanjian kerja atau pembelian kuasa. Selanjutnya, firma. Definisi firma adalah persekutuan antara dua orang atau lebih yang menjalankan badan usaha dengan tujuan untuk membagi hasil yang diperoleh dari persekutuannya tersebut. Selanjutnya, tanggung jawab hukum firma yaitu dia bertanggung jawab atas nama perikatan meskipun dibuat sekutu lain, termasuk perikatan-perikatan yang timbul karena perbuatan yang disebabkan oleh seseorang atau beberapa persero. Selanjutnya, persyaratan izin mendirikan firma. Yang pertama, jumlah pihak yang mendirikan perusahaan tersebut minimal 2 orang atau lebih. Yang kedua, memiliki nama badan usaha. Yang ketiga, memiliki sekelompok pengurus. Yang keempat, memiliki tujuan yang spesifik. Yang kelima, memiliki lokasi tempat usaha. Selanjutnya, cara mendirikan firma. Yang pertama, membuat akta pendirian. Yang kedua, permintaan surat keterangan domisili perusahaan. Yang ketiga, permintaan nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Yang keempat, permintaan surat pengukuhan penguasaan kena pajak apa SPPKP. Yang selanjutnya, pendaftaran akta pendirian ke pengadilan tinggi, dan permintaan izin mendirikan bangunan atau IMB, mengurus surat izin tempat usaha atau SITU, dan permintaan surat izin gangguan atau HD, permintaan surat izin usaha perdagangan atau SIUP. Yang selanjutnya, permintaan tanda daftar perusahaan atau TDP. Organ perusahaan firma. Organnya yaitu ada 2 jenis sekutu, yaitu sekutu aktif komplementer yang menjalankan perjanjian dengan pihak ketiga, biasanya disebut persero atau penguasa. Dan selanjutnya ada sekutu pasif atau kominditer, yaitu sekutu yang hanya diberikan modal dalam persekutuan tersebut. Yang selanjutnya, CV. CV adalah suatu bentuk usaha persekutuan yang didirikan oleh seseorang atau beberapa orang yang mempercayai uang atau barang kepada seseorang atau beberapa orang yang menjalankan perusahaan tersebut, yang melibatkan tingkat keterlibatan yang berbeda-beda di antara anggotanya. Yang selanjutnya, tanggung jawab CV. Pengurus CV mempunyai tanggung jawab secara pribadi untuk keseluruhan sekutu yang berada dalam CV tersebut. Dan selanjutnya, persyaratan izin mendirikan CV. Yang pertama, menentukan 2 orang pendiri CV. Yang kedua, membuat akta pendirian CV. Yang ketiga, mengurus surat domisili perusahaan. Yang keempat, mengurus NPWP. Yang kelima, pendaftaran KP Pengadilan Negeri. Yang keenam, mengurus tanda izin usaha. Ketujuh, mengurus tanda daftar perusahaan. Yang kedelapan, mengumumkan ikhtisar resmi. Yang selanjutnya, organ perusahaan CV. Organ perusahaan CV sifatnya hampir sama dengan firma, yaitu sekutu komplementer, di mana memiliki sifat yaitu membantu perusahaan para sekutu terkait dengan pihak ketiga, dan memiliki tanggung jawab tidak terbatas. Komplain adalah sekutu aktif, yaitu sekutu yang menyetujui perusahaan dan bertanggung jawab tidak terbatas atau pribadi. Dan selanjutnya, PT atau perseroan terbatas. PT adalah singkatan dan dengan perseroan terbatas, yaitu bentuk perusahaan di mana modalnya terbagi atas saham-saham. Dan selanjutnya, tanggung jawab hukum PT, yang ia menyebutkan bahwa perseroan terbatas adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurus perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta memiliki perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan anggaran dasarnya. Selanjutnya, persyaratan izin mendirikan PT. Yang pertama, kopi atau scan EKTP KKN atau NPWP dengan format terburu dan pengurus perusahaan atau direktur dan komisaris. Yang selanjutnya, fotokopi atau scan EKTP KKN-PWP dengan format terbaru dari pemegang saham. Yang selanjutnya, kopi PBB dan bukti pembayaran PBB tahun terakhir sesuai domisili perusahaan. Yang selanjutnya, kopi surat kontrak atau sewa kontrak atau bukti kepemilikan tempat usaha. Yang selanjutnya, surat
keterangan domisili dari pengelola gedung atau ruko. Yang selanjutnya foto kantor tampak dalam dan luar. Yang selanjutnya kantor berada di zonasi perkantoran, zonasi komersial atau zonasi campuran. Yang selanjutnya organ perusahaan PT, yaitu ada rapat umum pemegang saham atau RUPS yang memiliki kewenangan eksekutif yang tidak diberikan kepada direksi dan dewan komisaris. Yang selanjutnya ada direksi memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menjalankan perseroan sesuai tujuan yang dimaksud dan didirikan perseroan. Yang selanjutnya komisaris yang mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan untuk kebijakan, pengurusan jatuhnya pengusahaan atau pengurusan kepada umumnya perseroan, usaha perseroan atau kepada direksi. Yang selanjutnya koperasi. Definisi koperasi adalah organisasi ekonomi yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang-orang demi kepentingan bersama. Yang selanjutnya tanggung jawab hukum koperasi. Tanggung jawab hukum yang pengurus koperasi adalah tidak terbatas, yang berbeda-beda dengan tanggung jawab persero. Dalam perseroan terbatas di mana hanya terbatas pada saham yang dimilikinya. Selanjutnya, persyaratan yang mendirikan koperasi adalah terdiri dari anggota sekurang-kurangnya 20 orang untuk membuka koperasi primer, sedangkan untuk koperasi sekunder sekurang-kurangnya minimal terdiri dari 3 orang. Yang kedua, memiliki tempat kedudukan yang berada di wilayah Indonesia. Yang ketiga, memiliki anggaran dasar atau AD. Yang keempat, daftar nama pendiri koperasi. Yang kelima, nama serta kedudukan koperasi. Yang keenam, maksud serta tujuan didirikannya koperasi. Yang ketujuh, ketentuan keanggaran. Yang kedelapan, ketentuan mengenai prosedur rapat anggota. Yang kesembilan, ketentuan pengelolaan. Yang kesepuluh, ketentuan pemodalan. Yang ke-11, ketentuan tentang bagi hasil usaha koperasi. Yang ke-12, ketentuan tentang sanksi. Yang ke-13, fotokopi AD atau art koperasi. Yang ke-14, berita acara mengenai rapat pembentukan. Selanjutnya susunan pengurus koperasi. Yang selanjutnya fotokopi KTP para pengurus koperasi. Dan selanjutnya surat bukti mengenai modal yang dimiliki jumlah sekurang-kurangnya minimal sebesar simpanan wajib yang dapat dilunasi oleh pendiri koperasi. Yang selanjutnya surat keterangan domisili yang dibuat oleh kelurahan atau NPWP koperasi. Selanjutnya, organ perusahaan koperasi, yaitu rapat anggota merupakan organ koperasi yang pertama dan sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi. Selanjutnya, pengawas dipilih dari dan oleh anggota pada pelaksanaan rapat anggota. Dan selanjutnya, pengurus dipilih dari orang yang perseorangan yang diatur dalam anggaran dasar. Dan selanjutnya BUMN. Definisi BUMN yaitu badan usaha milik negara atau BUMN yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan serta secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Selanjutnya tanggung jawab hukum BUMN. Dalam undang-undang hanya menggunakan atau mengenai tugas dan kewajiban dari direksi yang nantinya menimbulkan tanggung jawab hukum yang tidak hanya dari segi hukum perdata tetapi juga dari segi hukum pidana apabila terbukti bahwa direksi melakukan perbuatan yang menyimpang dan kewajiban hukumnya dalam melakukan pengurusan perseroan yang merugikan perseroan. Selanjutnya, persyaratan mendirikan BUMN. Yang pertama, pembentukan perum atau persero baru. Yang kedua, perubahan bentuk unit instansi pemerintah menjadi BUMN. Yang ketiga, perubahan bentuk badan hukum BUMN. Yang keempat, pembentukan BUMN sebagai akibat dari peleburan perseroan perum. Ya, pasal 5, pendirian BUMN ditetapkan dengan peraturan pemerintahan. Yang selanjutnya, peraturan pemerintah sebagai dimaksud pada ayat 1 sekurang-kurangnya memuat yang A, penetapan pendirian BUMN, yang B, maksud dan tujuan pendirian BUMN, yang C, penetapan besarnya penyertaan kekayaan negara yang dipisahkan dalam rangka pendirian BUMN. Selanjutnya, organ perusahaan BUMN yaitu pemilik modal. Organ perum yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perum, menteri atau BUMN. Yang kedua, direksi, organ perum yang bertanggung jawab atas pengurusan perum untuk kepentingan dan tujuan perum serta mewakili perum baik di dalam maupun di luar pengadilan. Yang selanjutnya, dewan pengawas, organ perum yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perum. Organ persero yang pertama RUPS, yang kedua direksi, dan yang ketiga dewan komisaris. Ya, baik, sekian dari saya Gina Aini dari kelas D1. Sekurang-kurangnya dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.